Gurun tandus terbentang sejauh mata memandang, tapi tepat di tengahnya hamparan hijau penuh tanaman tumbuh subur. Kontras ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara kering mampu mengubah padang pasir menjadi ladang pangan dunia? Israel, negeri kecil di Timur Tengah, dikenal dengan kenyataan pahitnya. Lebih dari setengah tanahnya adalah gurun dan sebagian besar sisanya semi kering. Sejak awal berdiri, negara ini bergulat dengan kelangkaan air yang tampak mustahil untuk diatasi. Namun dari keterbatasan itu lahirlah inovasi yang mengubah cara dunia memandang pertanian dan teknologi air. Di tanah yang seharusnya hanya menyisakan debu dan bebatuan, muncullah sistem yang mampu menyulap kekeringan menjadi kehidupan. Sebagian orang menyebutnya mukjizat, sebagian lagi menyebutnya keajaiban modern. Namun sesungguhnya, semua berawal dari kebutuhan mendesak dan kerja keras tanpa henti. Israel tidak menunggu sampai krisis benar-benar melumpuhkan. Sejak awal, mereka membangun strategi panjang untuk air, bukan sekadar reaktif menghadapi bencana. Inilah dasar dari transformasi mereka. Salah satu tonggak terbesarnya adalah teknologi desalinasi, mengambil air laut yang asin dan mengubahnya menjadi air minum serta air untuk pertanian. Fasilitas Sorek yang terletak dekat Laut Tengah menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dari situlah jutaan liter air segar diproduksi setiap hari, menopang kehidupan jutaan orang. Selain desalinasi, ada langkah lain yang tak kalah menakjubkan. Hampir 90% air limbah rumah tangga diolah kembali menjadi air bersih untuk irigasi pertanian. Angka ini adalah yang tertinggi di dunia. Jadi, setetes air yang masuk ke rumah-rumah tidak berhenti di saluran pembuangan, melainkan kembali ke ladang, memberi makan pohon jeruk, zaitun, hingga sayuran yang akhirnya bisa dinikmati di seluruh dunia. Namun kisah ini tidak berhenti di pengolahan air. Dari negeri gurun inilah lahir sebuah revolusi, irigasi tetes. Teknologi yang awalnya sederhana ini bekerja dengan memberikan air langsung ke akar tanaman, setetes demi setetes, tanpa membiarkan setitik pun terbuang percuma. Dengan cara ini, air tidak lagi menguap ke udara sia-sia. Inovasi ini kini digunakan di banyak negara, mengubah cara dunia bercocok tanam. Seiring waktu, teknologi pertanian pun ikut berkembang. Israel mengembangkan pertanian cerdas berbasis data. Sensor dipasang di tanah untuk memantau kelembapan, suhu, hingga kebutuhan nutrisi tanaman. Kecerdasan buatan membantu petani menentukan kapan tanaman butuh air, kapan harus diberi pupuk, bahkan kapan sebaiknya dipanen. Semua dilakukan demi efisiensi, demi memanfaatkan setiap tetes air sebaik mungkin. Tak hanya itu, metode bercocok tanam vertikal, hidroponik, hingga aeroponik berkembang pesat. Bayangkan tanaman tumbuh di dalam ruangan bertingkat dengan cahaya buatan, nutrisi cair, dan hampir tanpa tanah. Semua itu memungkinkan hasil panen tetap melimpah meski lahan terbatas. Bagi negara kecil dengan iklim kering, cara ini menjadi solusi nyata. Namun, kunci keberhasilan Israel bukan hanya pada teknologi. Lebih dalam dari itu, ada budaya yang terbentuk. Kesadaran tentang pentingnya air tertanam sejak dini dalam masyarakat. Anak-anak diajarkan di sekolah tentang bagaimana menghargai setiap tetes. Kampanye publik digalakkan, tarif air diatur dengan bijak, sehingga masyarakat terbiasa berhemat tanpa dipaksa. Air bukan hanya sumber daya, melainkan bagian dari identitas nasional. Investasi besar juga terus diarahkan pada riset dan pengembangan. Universitas, lembaga riset, hingga perusahaan rintisan bekerja sama menciptakan inovasi baru. Dari desalinasi yang lebih efisien, sensor yang lebih canggih, hingga teknologi yang bisa membantu negara lain menghadapi masalah serupa. Dari sini lahirlah predikat baru bagi Israel. Superpower Air, sebuah kekuatan kecil yang mengajarkan dunia bagaimana bertahan di tengah krisis global. Namun, perjalanan ini tentu tidak tanpa tantangan. Politik air di kawasan Timur Tengah seringkali rumit. Sungai dan sumber daya air kerap menjadi perebutan. Selain itu, perubahan iklim terus menambah tekanan. Suhu semakin panas, curah hujan semakin tidak menentu. Semua itu menuntut Israel untuk tidak pernah berhenti berinovasi. Apa yang mereka miliki hari ini bisa saja tidak cukup untuk menghadapi hari esok. Meski begitu, pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini sangat jelas. Keberhasilan Israel bukanlah tentang satu teknologi ajaib, melainkan tentang sinergi. Desalinasi, irigasi tetes, pengolahan limbah, sensor pintar, budaya hemat, riset berkelanjutan, semua berpadu menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan. Dari situ, negara kecil ini bisa berdiri sebagai teladan bagi dunia. Kini, saat banyak negara mulai merasakan krisis air,
Israel menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan akhir dari cerita. Justru dari keterbatasan itulah lahir dorongan untuk berinovasi, untuk melawan keadaan. Gurun bisa menjadi ladang dan kelangkaan bisa berubah menjadi keberlimpahan. Visual terakhir menutup cerita, pemandangan hijau yang luas di tengah padang pasir. Kontras yang sama dengan awal, namun kini penuh makna. Dari kekeringan menuju kehidupan, dari ancaman menuju harapan. Inilah mukjizat gurun, bukan sihir, melainkan hasil dari tekad manusia yang tak pernah menyerah. Jika menurutmu kisah ini bisa jadi inspirasi, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke temanmu, dan subscribe untuk cerita luar biasa lainnya. Karena siapa tahu, solusi masa depan dunia ada di tangan kita semua. Dimulai dari satu tetes air.